Dia nggak boleh balik ke Jerman selama 20 tahun, nggak cuma ke Jerman aja, ke EU. Dari kemarin tuh aku kepikiran mau bikin vlog tentang kebodohan-kebodohan yang pernah aku lakukan yang membuat aku bangkrut waktu itu. Ya sebenarnya nggak cuma aku sih yang lakuin, cuman ada beberapa curhatan-curhatan gitu yang membuat mereka bangkrut. Padahal kalau dilakukan di Indonesia, hal ini tuh sebenarnya biasa banget gitu. Yang pertama adalah kunci. Jangan sampai kalian kehilangan kunci, karena waktu itu aku pernah kehilangan kunci waktu aku tinggal di Munchen. Terus kayak aku harus membayar 800 euro gitu untuk mengganti semua set kuncinya gitu. Bukan hanya kuncinya aja, tapi satu set di semua ruangan di rumah itu, supaya kalau misalnya ada yang menemukan kuncinya nggak bisa masuk. Aku nggak punya sih, tapi biasanya tuh bagus kalau misalnya kunci itu ada kayak alamat email kalian gitu. Kalau misalnya ada yang nemuin, kalian bisa segera dihubungin, atau misalnya nomor HP. Ya sebaiknya aku harus ngasih itu. Tukang kunci di sini juga mahal banget. Bilangin loh. Das war nur die erste kunci ya. Jadi itu mahal banget. Dia pergi terus lupa bawa kunci. Dan orang Jerman itu kan biasanya dari luar nggak bisa diceklekin kan, jadi harus pakai kunci. Kalau dari dalam nggak pakai kunci bisa, tapi kalau dari luar itu harus pakai kunci, jadi harus dibawa gitu. Terus ada teman aku waktu itu buang sampah keluar, lupa bawa kunci masuk, udah gitu pakai piyama gitu. Terus waktu itu kan winter ya, jadi dingin banget di luar, nggak bawa kunci. Terus dia telepon tukang kunci gitu, suruh bayar 400 euro, dan itu mahal banget, bikin kalian bangkrut. Jadi hati-hati. Terus yang ini nih penting banget, jangan download situs ilegal, karena itu bahaya banget. Di sini dendanya bisa sampai ratusan sampai ribuan euro. Misalnya streaming boleh sih kayaknya, tapi kalau download usahakan jangan. Terus posting gambar milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Tobi pernah ini sekali, dia posting gambar buat iklan dia di eBay. Waktu itu dia kan kayak ngejual barang gitu loh. Terus dia ambil fotonya seorang artis gitulah, seorang artis Jerman. Terus dia ada seseorang, bukan artis itu yang tahu Tobi ini, yang tahu Tobi posting gambar itu, tapi orang lain gitu. Terus orang lain tuh lapor ke artisnya, terus manajemen artisnya itu nuntut Tobi 1.600 euro. Bayangin, waktu itu kan dia masih student kan, jadi mahal banget. Akhirnya ditekan dia kayak pengacara gitu, sampai dia akhirnya disuruh bayar 800 euro. Bayangan itu sampai berapa, 10 jutaan, sekitar 10 jutaan kalau kita nggak dapat izin pemiliknya. Jadi di sini copyright itu emang penting banget, jadi kalian harus hati-hati itu ya. Menutup jendela saat berpergian, terutama kalau misalnya kalian tinggal di Erdgeschoss, itu harus menutup jendela. Kenapa? Menutup jendela sama mengunci pintu dengan 2 kali double ya, dengan double kunci. Karena kalau misalnya ada maling ya, amit-amit jangan bayi, jangan sampai ada maling gitu ya. Tapi kalau misalnya ada maling, kalau misalnya dilacak kalian ternyata nggak menutup jendela sama nggak mengunci pintu 2 kali, asuransi nggak mau nanggung kehilangan barang di situ gitu. Jadi itu pernah, karena Tobi dulu pernah kayak kemalingan gitu di rumahnya waktu itu juga. Penting banget untuk mengunci pintu dan menutup jendela saat kalian berpergian. Heizung atau pemanas ruangan itu harus dimatikan kalau misalnya kalian berpergian atau misalnya kalian nggak menggunakan, karena waktu ini penting banget. Karena waktu itu aku nggak tahu kan, jadi kalau misalnya aku berpergian ya udah aku setel aja 5 biar waktu aku masuk anget, karena aku nggak suka dingin. Terus waktu setelah 1 tahun flatmate aku bilang, Indra kamu harus bayar nih, karena aku waktu itu lihat kamu Heizungnya nggak kamu matiin. Pembayaran Heizung itu dia dapat kembalian gitu, tapi tahun ini begitu kamu di sini kita harus bayar lebih sampai 200 euro, jadi kamu harus bayar 200 euro ini katanya gitu.
Waktu itu aku nggak tahu, tapi ya emang salah aku juga. Jadi itu penting banget karena Haitsung itu atau pemanas ruangan itu kita nggak bayar per bulannya, tapi diakumulasi dalam 1 tahun gitu. Kalau misalnya per bulannya kita kayak misalnya ada abonemen kayak nggak tahu, kayak misalnya 60 euro gitu ya, di tiap bulan kita tetap bayar 60 euro, tapi pemakaian 1 tahun tuh dihitung. Nanti kalau misalnya sisa kita kita dibalikin uangnya, kalau misalnya kurang kita disuruh nambah gitu. Makanya hati-hati ya. Terus kerja gelap, waduh ini parah banget kalau misalnya kalian kerja gelap. Biasanya sih kalau misalnya yang normal itu kayak babysit atau misalnya bersih-bersih rumah itu jarang ada pengecekan. Tapi kalau misalnya kalian kerja gelap di restoran atau di toko-toko yang biasanya ada pengecekan, environmental control ya namanya, itu kalian bisa kena denda sampai dideportasi. Salah satu orang Indonesia yang menurut cerita orang Indonesia yang udah tinggal di sini selama 14 tahun, dulu di Berlin ada yang student gitu, mahasiswa yang kerja gelap di sebuah restoran Indonesia. Ketahuan waktu kerjanya gelap, nggak bayar pajak. Ya kerja gelap itu artinya nggak bayar pajak ya, dan restorannya juga bayarnya lebih rendah daripada UMR gitu. Ada yang banyak yang ngelakuin biasanya babysit atau bersih-bersih, tapi ada juga yang di restoran. Tapi misalnya kalau ketahuan dia itu sampai pulang secara paksa, dideportasi sampai kakinya itu dirantai, diborgol biar semua orang tahu kalau dia tuh nggak bayar pajak. Jadi ini tuh bahaya banget kalau misalnya kalian sampai ketahuan, resikonya bisa, oh ya, dan dia nggak boleh balik ke Jerman selama 20 tahun, nggak cuma ke Jerman aja, ke EU. Jadi emang bahaya banget. Terus penumpang gelap, jadi penumpang gelap itu artinya nggak bayar tiket ya. Jadi kan kalau di Jerman itu kan penumpang itu kan kayak misalnya di kereta api tuh nggak ada pengecekan kayak misalnya di Belanda atau di Perancis itu kayak ada pengecekan. Tapi kalau di Jerman tuh nggak ada kayak gitu tuh. Kita boleh masuk dan nggak ketahuan kalau kita nggak bayar tiket. Tapi kalau misalnya ketahuan itu kita bisa didenda 60 euro, dan kalau misalnya 3 kali kita kena denda terus, kita itu bisa rekornya bisa jelek gitu. Bahaya juga atas izin tinggal kita di sini. Terus ngelamar kerja juga itu kayak kriminal gitu kan, karena ya itu kan nggak bayar, nggak jujur. Jual beli barang non original. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan biasa kita pakai apa sih, National Geographic misalnya, tas yang nggak asli gitu biasa aja. Kalau misalnya di sini dipakai nggak apa-apa, tapi jangan dijual belikan secara online, apalagi kalau ketahuan kalian dendanya bisa ribuan euro. Makanya harus hati-hati. Oke, sampai di sini aja, singkat aja video kita kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Cheers.